ada besaran lain namanya, nah ini, kedudukan, jarak, dan perpindahan. Jarak dan perpindahan sebenarnya sudah Ibu bahas di vektor ya. Cuman akan Ibu ulas lagi di sini. Kita ngomongin kedudukan. Kedudukan atau kalau di buku lain, di sumber lain biasanya nyebutnya posisi. Ini adalah letak suatu benda pada suatu waktu tertentu pada satu titik acuan tertentu. Jadi posisinya di mana? Biasanya kalau di sini dinyatakannya dengan sumbu kartesian. Sumbu kartesian ini kan ada sumbu X, ada sumbu Y. Kalau misalkan bendanya di sumbu X, ya maka kita katakan X-nya di titiknya titik mana. Sumbu kartesian ini kan ada positif dan negatif ya. Jadi kalau misalkan ini titik O, di sini titik 0, maka kalau sumbu X di diagram kartesius ada dua. Ada yang positif dan ada yang negatif. Maka untuk menyatakan kedudukan benda harus ditulis positif dan negatifnya. Ini bukan menyatakan nilai, tapi menyatakan posisi. Positif dan negatif di sini menyatakan posisi. Kalau negatif, oh berarti kalau dia disimpan di diagram kartesius, maka dia ada di sebelah kiri. Kedudukan A, ya. Kalau kita tulis kedudukan A, berarti X, karena dia di sumbu X, jadi kita tulis A. Ada di mana? Di minus 2. Maka dia kedudukannya ada di sumbu X negatif, minus 2. Kedudukan B, X, B, maka dia ada di positif. Kedudukan C, XC, dia juga di. Kalau di sumbu X, sama saja. Ya, makanya disebut dengan gerak lurus, ya. Gerak lurus itu gerak yang lintasannya lurus. Lintasannya lurus bukan berarti dia lurus enggak belok-belok, bukan. Ya, tapi gerak lurus ini ya dia geraknya ada di satu dimensi. Kalau enggak di X aja ya, kan ada mobil gitu ya. Nah, kalau enggak di X aja, maka dia di sumbu Y saja ya. Ini X, ini Y ya. Kalau di X mobil nih dia bergerak di X. Kalau di Y misalkan ada orang loncat dari atas gedung turun tuing ke bawah jeger. Nah, ini dia berarti geraknya di sumbu Y ya. Nah, bedanya itu. Jadi hanya di satu sumbu saja. Nanti mungkin nggak Bu di dua sumbu mungkin. Ya. Kalau kalian main basket, kemudian kalian mau masukin bola ke ring gitu kan. Nah, itu geraknya sudah bukan di X dan di Y, tapi di X ada dan di Y juga ada. Itu namanya gerak parabola, ada di dua sumbu. Kalau sekarang kita belajar di satu sumbu. Kalau enggak di X, ya di Y. Gitu. Itu untuk kedudukan. Sekarang, jarak dan perpindahan. Ada yang masih ingat nggak bedanya jarak dan perpindahan itu apa? Bedanya jarak dan perpindahan. Gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau jarak besaran skalar, besaran vektor. Jarak besaran skalar. Kalau perpindahan? Vektor, Ibu. Besaran vektor. Oke, kalau besaran skalar, nah, besaran skalar ini dia hanya punya nilai, tidak punya arah. Makanya jarak ini mau lintasannya yang ditempuh ini, misalkan dia di posisi sini, di posisi O awalnya, mau dia ke A, mau dia ke A dulu, terus ke B, terus ke C, terus ke B, balik lagi ke O. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh tanpa dia melihat arahnya kemana. Hitung aja totalnya. Walaupun pada akhirnya dia balik lagi ke tempat asalnya. Ya. Jadi jarak atau panjang lintasan yang ditempuh. Tapi kalau perpindahan, karena perpindahan adalah besar vektor, maka dia harus melihat arah. Ya. Maka di sini pengertian dari perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu.
kedudukannya, kedudukan yang mana aja? Kedudukan awal dia dan kedudukan akhir. Makanya di perpindahan gak peduli dia mau kemanapun, ya, misalkan dari rumah ke sekolah, gak peduli dari rumah dia mau jajan dulu di luar, mau ke rumah temennya dulu, baru ke sekolah, perpindahan tetap dilihat dari titik awal dia di rumah sampai titik akhir dia di sekolah. Gak peduli dia mau keliling kemana dulu, ya. Nah, makanya di rumusnya, nah, ini rumus perpindahan ini delta X ya. Delta X ini adalah perubahan posisi. X kan posisi atau kedudukan. X2 adalah kedudukan akhir. Dikurangi kedudukan awal. Jadi hanya melihat kedudukan karena perpindahan ini adalah perubahan kedudukan pada hakikatnya. Ya. Gitu. Sama aja gini, kalau misalnya kalian dari Bandung, terus kalian ke Jakarta, enggak balik lagi, itu kalian dikatakan berpindah. Tapi kalau kalian dari Jakarta, dari Bandung, kalian ke Jakarta, bentar main aja, balik lagi ke Bandung, kalian nggak dikatakan pindah, ya kan? Nah, itu cuma dikatakan bergerak. Maka jaraknya berapa? Jaraknya akan berbeda kalau misalkan kalian dari Bandung, terus kalian ke Jakarta, ya. Dari Jakarta, gitu kan, kalian muter-muter dulu, misalkan, saya mau mampir ke Tangerang, misalkan saya mau ke Pulau Pramuka, liburan, saya mau kemana dulu, kemudian balik lagi ke Jakarta, balik lagi ke Bandung. Tentu saja jaraknya panjang lintasan yang ditempuh. Maka lintasan dari Bandung ke Jakarta, tambah ke Tangerang, tambah ke Pulau Pramuka, tambah ke Jakarta lagi, tambah ke Bandung lagi, itu dihitung jaraknya. Tapi kalau perpindahan, lihat posisi awal dan posisi akhir. Karena posisi awal dia ada di Bandung, posisi akhir dia ada di Bandung lagi, maka dia tidak dikatakan berpindah. Yang nggak pindah, orang cuma liburan kan gitu loh misalnya. Ya, jadi 0 perpindahannya. Gitu. Nah, kalau dimisalkan nih, di titik ini ya, ini awalnya misalkan ada orang dia di titik O, diam. Kemudian dia ke titik B, terus kemudian ke titik C. Berapa jaraknya? Berapa jaraknya? Dari O ke B ke C, berapa jaraknya? Berapa jaraknya? 5, Bu. 5. Kalau perpindahannya berapa? Perpindahannya berapa? 5 juga, Ibu. 5 juga. Sekarang kalau dari O ke B, ke C, terus ke B. Berapa jaraknya? 7, Ibu. 8. Dari O ke B, ke C, ke B. Itu 8, Bu. 8. Berapa perpindahannya? Perpindahannya 2, Bu. Hanya 2. Karena dia lihat posisi akhir. Posisi akhir 2. Posisi awal 0. 2 dikurangi 0, 2. Kalau panjang lintasan hitung dari O ke C itu 5. Dari C ke B itu 3. Maka jaraknya adalah 8. Bisa ya membedakan antara jarak dan perpindahan. Ya, ini jangan lupa. Oke ya. Nanti ini ada contoh soalnya sama sih seperti yang tadi. Nah, ini ada soal nanti aja setelah ini dikerjakan. Ini sama mencari jarak dan besar perpindahan. Kalau misalkan nanti belok-belok dia dari utara belok ke timur, misalkan belok ke selatan, maka kalian harus menggambar vektornya. Maka besar perpindahannya adalah resultan vektornya, sama seperti kemarin mengerjakan vektor. Ya, jadi kalau kalian ke utara sekian meter, kemudian ke barat, kemudian ke selatan, maka berapa besar perpindahannya, tarik dari titik awal ke titik akhir, maka ini adalah besar perpindahannya, alias
resultannya. Ya, nggak peduli mau Bu kalau misalkan bentuknya aneh, misalkan ke sana, terus ke sana, terus ke sana, terus ke sana lagi, terus ke sini lagi, ya nggak apa-apa. Maka tinggal ditarik aja dari awal. Jangan lupa nih panah-panahnya yang benar ya. Nah, panah-panah ininya yang benar. Ya, karena kemarin nggak benar gambarnya, udah nggak pakai penggaris, gambarnya kecil banget. Ibu minta 1 Newton sama dengan 1 cm. 1 cm jago banget lah, jari kalian bisa menghitung 1 cm gambarnya. Pakai penggaris, makanya. Ya, jadi sama ibu suka nggak dibenerin tuh. Jadi sama ibu dianggap salah aja kalau yang nggak benar menggambarnya. Bisa ya, jadi ini juga sama, nyari jarak besar perpindahan total. Ini juga sama, ada lapangan, menghitung, cari jarak dan besar perpindahan yang ditempuh. Kemudian ini juga sama. Nah, ini yang ditanyakan jarak dan besar perpindahan. Ini posisi benda bergerak dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 100 sekon. Ini bukan menit ya. Aduh, salah lagi. Ini sekon ya. Nah, jadi ditunjukkan pada tabel berikut. Tentukan jarak dan besar perpindahan. Jarak berarti ngitungnya gimana satu-satu. Bikin posisi P, dititikin titik P. Kemudian min 4 km. Nah, minus tuh kemana kata ibu? Oh, sumbu X kiri. Oh, berarti simpan di kiri titik P. Simpan titik Q di mana? Di angka 8. Berarti hitung dari min 4 ke 8. Hitung lagi dari 8 tambah ke 16. Tambah lagi dari 16 ke min 12. Tambah lagi dari min 12 ke 4. Tambah lagi dari 4 ke 20. Maka itu adalah jaraknya dari P ke U. Tapi kalau perpindahan, lihat saja posisi awal dan posisi akhir ini. Udah deh. Nggak peduli dia mau kemana dulu. Masa bodoh. Yang penting ini nih. Posisi awal dan posisi akhir. Delta X sama dengan X2 ini posisi yang akhir dikurangi X1 ini posisi yang awal. Beres deh itu perpindahannya. Ya, bisa ya? Ada yang mau tanyakan dulu nggak tentang jarak dan perpindahan? Kalau tidak ada, next. Nah, ini ya satu tugasnya. Kemudian, nah kita masuk ke besaran baru, yaitu kelajuan dan kecepatan. Ini sebenarnya bahasanya, kalau di bahasa Inggris ini, kelajuan ini adalah speed. Makanya alat untuk mengukur kelajuan adalah speedometer. Karena kalau di bahasa Inggris, kalau di buku-buku fisika, Fundamental of Physics, yang bahasa Inggris itu namanya speed. Kalau kecepatan, velocity. Ya, makanya alat ukurnya adalah velocitometer. Bedanya adalah kalau kelajuan besaran skalar, ingat ya. Hurufnya sama V, tapi V di kelajuan enggak ada tanda panah, artinya dia bukan besaran vektor, tapi kalau V yang kelajuan dia besaran vektor. Ya, bedanya kelajuan ini adalah besaran skalar. Besaran skalar ini enggak bergantung arah. Jadi mau mobilnya maju, misalkan kalian naik mobil, mobilnya maju 40 km per jam. Ya udah 40 km per jam. Di speedometer akan menunjukkan 40 km per jam. Oh Bu, kelewat misalkan tempatnya, saya mau mundur lagi. Mundur 20 km per jam, kan speedometer nggak ada negatif. Misalkan ada gitu jarumnya negatif 20 km per jam, atau yang digital itu menunjukkan angka minus, tidak ada. Jadi kelajuan ini dia tidak ada arahnya, ya. Tapi kalau kecepatan dia ada arahnya. Kalau kalian bilang bahwa kecepatannya adalah minus 20 km per jam, maka mobilnya bergerak mundur. Atau kalau di sumbu X itu ke sumbu X negatif. Kalau di sumbu Y itu ke sumbu Y negatif, ya. Makanya
di kecepatan ini plus minus itu bukan menyatakan nilai, tapi plus minusnya itu menyatakan arahnya. Ya. Jadi kalau misalkan kita hitung, misalkan ini ada kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata ini didefinisikan sebagai hasil bagi antara jarak dengan waktu. Ya, karena kelajuan besaran skalar, maka yang dipakai adalah jarak. Jarak kan besaran skalar juga. Jarak dibagi waktu. Makanya kalau kita pengen tahu kelajuan rata-rata, kalau pakai mobil dari Bandung ke Jakarta berapa, misalkan Bu, kelajuan rata-ratanya 50 km per jam. Apakah dari Bandung ke Jakarta terus 50 km per jam? Gitu nggak kira-kira? 50 km per jam terus nggak? Dari Bandung nih ke Jakarta pakai tol misalkan. Akan 50 km per jam terus nggak kira-kira? Tidak, Bu. Bisa naik, Bu. Enggak. Tidak, Bu. Bisa naik. Terus gimana? Kenapa bisa gitu? Kenapa faktor? Ada faktor apa aja? Kenapa? Macet, Bu. Macet, ya. Biar bisa cepat sampai, Bu. Biar bisa cepat sampai. Bu, kalau pas keluar tol atau pas masuk tol kadang macet dikit, itu kan kecepatannya kelajuannya kan enggak 50 km per jam, betul. Belum nanti Bu, bensinnya habis, melipir dulu ke SPBU. Bu, saya lapar, melipir dulu ke rest area. Ya kan? Tapi untuk memudahkan perhitungan waktu, nih kita pengen tahu waktunya nih. Gitu kan? Kita pengen ngejar waktu. Kalau misalkan jarak dari Bandung ke Jakarta, kan biasanya ada tuh di Google Maps tuh. Dari Bandung ke Jakarta, misalkan sekian puluh kilometer atau sekian ratus kilometer, misalkan saya pengen ditempuh dalam waktu sekian jam. Kira-kira berapa kecepatan mobil yang harus saya kemudikan? Itu bisa kita hitung, disebutnya adalah kelajuan rata-rata. Enggak berarti setiap titik itu sama, ya. Tidak, ya. Jadi hanya dipukul rata aja rata-ratanya berapa. Nah, ini jarak dibagi waktu, ya. Kalau kecepatan rata-rata ini pakai perpindahan, sama-sama besaran vektor. Perpindahan dibagi selang waktu, ya. Posisi akhir, ya, dikurangi posisi awal dibagi waktu akhir nyampainya berapa sampai waktu awalnya. Maka ini dapat kecepatan rata-rata, ya. Kalau misalkan kita dari Bandung ke Jakarta, apakah pada saat kita masuk ke tol, misalkan kita masuk ke tol daerah Karawang, kemudian masuk tol ke daerah Bekasi, apakah kecepatannya akan sama? Bakal sama nggak kira-kira? Sama gitu, 50 km per jam. Sama nggak kira-kira? Pas nyampe Cikampek, terus pas nyampe Karawang, terus pas nyampe Bekasi, bakal sama nggak kira-kira? Sama persis ke 50 km per jam? Enggak sama. Kenapa enggak sama? Bu, tadi Bu, karena pas masuk tol kita berhenti, ya kan? Belum ngantri dulu, belum bayar tolnya dulu, belum kalau macet keluarnya, makanya nggak sama. Tapi kita bisa menyatakan berapa kelajuan dan kecepatan saat masuk tol di Cikampek, di Karawang, atau di Bekasi dengan menggunakan kelajuan sesaat atau kecepatan sesaat. Jadi kelajuan sesaat ini kelajuan benda pada saat tertentu. Kalau masuk tol di Karawang berarti kelajuan saat mobilnya masuk tol Karawang. Disebutnya kelajuan sesaat. Nah, caranya, gimana caranya? Nah, kita kenalan dulu dengan konsep matematika yang baru. Gak apa-apa ya, ini simple kok. Ini disebutnya adalah diferensial. Jadi diferensial atau bahasa kerennya adalah turunan lah ya. Bahasa simpelnya maksudnya. Bahasa simpelnya adalah turunan. Ini adalah konsep matematika. Biasanya posisi, persamaan posisi ini X ini adalah persamaan posisi. Ya. Ini adalah persamaan posisi.
persamaan gerak ya, persamaan posisi geraknya. Biasanya dinyatakan dengan X. X ini biasanya dinyatakan dengan persamaan aljabar. Jadi kalau dia terhadap waktu, maka biasanya X ini, contoh ya, ini contoh doang. 3T kuadrat ditambah 5T ditambah 4. Ini adalah persamaan posisi. Fungsinya fungsi waktu karena ada T-nya. Maksudnya apa? Kalau kita masukkan T-nya berbeda-beda waktunya, maka hasil X-nya, posisinya akan berbeda-beda.